Oh no, I hope I don't fall. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija fitriya wa irja wa khatamu bisami akli kullu jabin musafir kali. Nahmaduhu jalla ala ahli bi nikmatil iman wal islam. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Al-Ghafur yang Maha Agung lagi bijaksana, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya tidak pilih kasih walaupun hambanya dari berterima kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pandang sayang walaupun hambanya dia memberikan yang namanya sembahyang. Selanjutnya salam dan salam kepada seorang revolusi Islam sedunia yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, anak daripada Abdullah, buah hati pada Siti Aminah, yang beliau bagaikan tongkat di dalam licin, bagaikan baju di dalam hujan, dan bagaikan purnama yang terbit jikalau dalam pelita. Beliau yang didatangkan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai kepada alam Islamiyah, dari alam sembah Lata wa Uzza kepada alam sembah Allah Azza wa Jalla, dari alam Abu Bakar As-Siddiq kepada kawan-kawan yang cantik-cantik seperti Desya Gharib, Allah yang sedang cantik dan diiringi dengan goyangan ini. Masya Allah, sungguh sangat menarik. Selanjutnya kepada Allah dan sahabat sekalian yang seiring bahu seiring langkah bersama-sama di ringan sama-sama dijinjing ruang bersama Rasulullah dalam menegakkan panji-panji Islam, yakni La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Selanjutnya takdimul ikram saya kepada dosen pembimbing mata kuliah menyimak dan berbicara, Ibu Nurlaini MPD, yang telah mengajari kita semua dari satu huruf menjadi satu kata, dari satu kata menjadi satu kalimat, dan dari satu kalimat menjadi satu paragraf yang bermakna bagi kita semua. Selanjutnya kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya dalam menuntut ilmu, dalam menimba ilmu di universitas tercinta. Bicara tentang anak muda, pasti tak terlepas dari cucu Adam yang telah beranjak dewasa, yang mana setelah dibebankan oleh tanggung jawab, dibebankan oleh beban pikiran, dibebankan oleh semua aktivitas yang mana rutinitas mereka waktu kecil harus terhentikan, di mana harus dibebani oleh rutinitas dewasa, yang mana terkadang diselidik ekspektasi, ditekel keadaan. Perlu kita ketahui, anak muda merupakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang akan datang. Setelah kita lihat bagaimana negeri ini, kita bisa melihat bagaimana pemimpin negeri saat ini yang mana sungguh di luar dari keinginan seorang anak muda, keinginan seorang pahlawan-pahlawan kita yang dulu. Ketika saya melihat Indonesia ini seperti kapal tua yang tak jelas arah belayarnya. Arahnya ada, namun nahkoda kita seperti tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, namun tertutupi hasrat yang membabi buta. Baik itu hasrat hidup di kalangan kolega, keluarga, atau bahkan hasrat untuk beristri dua. Telah banyak kita gonta-ganti nahkoda, namun sangat jauh dari kata sejahtera. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Hatta, datang dengan semangat bernama Pelita dan terkenal di kalangan wanita. Beliau pernah berkata, mampu guncangkan dunia dengan 10 pemuda. Tapi kan itu kurang satu untuk tim sepak bola. Kalau begini caranya, kapan kita masuk ke lebihnya, kapan? Nahkoda kedua, 32 tahun berkuasa, datang dengan semangat Pancasila. Bapak pembangunan bagi mereka, bagi saya tidak ada bedanya, tidak ada. Penumpang bersuara berakhir di penjara atau hilang di lautan tanpa berita. Beda dengan saya, hanya modal ketampanan saya terkenal seluruh Indonesia. Pernahkah kalian ingat pembantaian 6 jam dalam satu malam, 6 jenderal, 1 perwira mati di lubang tak berguna? Tidak ada dalam sejarah Mahabharata ataupun dalam sejarah perang dunia. Hanya ada di dalam sejarah Bapak Soeharto tercinta.
Nahkoda ketiga. Belum sempat 1 tahun menjelajah samudra, dia sempat berhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa namun dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda keempat. Sang kiai dengan hati terbuka. Belum sempat menjelajah samudra, dia terhenti pada sidang istimewa. Ketika para tokoh-tokoh reformasi merebut istana, potong bebek saja, kata Gus Dur Usulah. Nahkoda selanjutnya, nahkoda kelima. Nahkoda pertama seorang wanita. Dari tangan ibunya bendera pusaka tercipta, dan dari tangan bapaknya dia meminta 10 pemuda. Tapi itu di luar kemampuan seorang ibu beranak 3. Jika mau 10 pemuda, datang saja ke Instagram saya, Rahmat 7070 tercinta. Nahkoda selanjutnya, 2 kali menguguli suara, 2 kali disumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal dari cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Munir Senturi Hambalang, kami menolak lupa. Ini dia. Mungkin 2024 akan tiba. Saatnya kita akan memilih nahkoda. Pilihlah dia yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika. Mungkin sudah 20 tahun lebih kita ditipu oleh para tokoh reformasi yang katanya berikan bukti bukan janji. Tetapi ketika ada suara minor di pelosok negeri, dia sibuk mencari koalisi bukan solusi. Maka disinilah peran kita pemuda. Kita ini calon pemimpin, pemegang estafet kepemimpinan Indonesia yang akan datang. Karena apa? Walaupun kita bilang ini kayak gini enggak. Karena di pemilu nanti suara seorang profesor dengan suara seorang preman itu dianggap satu. Suara seorang yang karena memilih karena analisa, suara orang karena memilih karena digaji 100 ribu bersuara itu dianggap sama. Maka di sini kita ini para pemuda harus cerdas dalam memilih. Maka di sini saya mengajak para pemuda untuk bisa memilih pemimpin yang si mantap, yaitu Siddiq Amanah Fakdik dan Fatana. Dan juga kita sebagai mahasiswa harus menjadi seorang pemimpin, apalagi di masa-masa tua ini kita diasah untuk bisa menjadi seorang king of the king, raja di atas raja, seorang pemimpin yang hebat. Porotilah ilmu sebanyak-banyaknya dari dosen kita. Habiskan ilmu yang ada di dosen kita, kita ambil ke kita. Untuk apa? Untuk kita yang akan datang. Karena apa? Ketika kita kuliah ini, kita ini seperti berenang di kolam renang. Ketika kita masih kuliah, kita berenang di kolam renang. Bagaimana berenang di kolam renang? Di dalam kolam renang itu nggak ada hiu, nggak ada ombak. Ada nggak ini hiu misalnya di kolam renang ini? Ada hiu nih, nggak ada orang mau berenang. Kita kuliah ini kayak berenang di kolam renang. Tetapi ketika kita nggak lagi kuliah itu seperti kita berenang di lautan. Di lautan tuh nggak ada nih airnya tenang, nggak ada. Pasti ada gelombang, pasti ada bara bahaya. Tetapi kalau kita hanya kuliah ini hanya cuma belajar, cuma dapatkan ilmu dari dosen, cuma datang sini duduk diam terus foto-foto untuk Instastory. Bagaimana ketika kita nggak ada lagi di kampus? Habislah kita. Maka manfaatkanlah kesempatan menjadi mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang kita miliki sekarang merupakan dambaan ribuan orang di sana. Coba lihat kawan-kawan kita yang nggak mampu. Kita adalah 35% dari mahasiswa, dari pemuda seusia kita yang diberi kesempatan untuk kuliah. Mungkin coba lihat orang tua kita yang telah susah payah membiayai kita. Mungkin orang tua kita beruntunglah orang-orang yang PNS orang tuanya. Lihat orang tua kita yang petani, yang kegiatan sehari-harinya di sawah, di ladang. Maka jangan ada kata menyerah, jangan ada kata lelah bagi kita mahasiswa, bagi kita calon pemimpin yang akan datang. Ketika kita ingin menyerah dalam kuliah ini, maka lihatlah orang tua kita yang susah payah lelah mencari rezeki, mencari uang untuk apa? Untuk membiayai kita. Walaupun memang benar tidak dapat dipungkiri bahwasanya di kuliah ini banyak sekali ekspektasi, banyak sekali tugas-tugas yang gak jelas, begadang gak pantas, banyak memang. Maka jangan ada kata menyerah, jangan ada kata lelah. Karena apa? Karena Allah tak akan membebani satu kaum melebihi kemampuan dari kaum tersebut. Ingatlah,
Kita ini calon pemimpin yang akan datang. Kita ini calon pemegang tongkat estafet Indonesia di masa depan. Maka hiduplah negeriku, jayalah bangsaku. Mungkin cuma sekian motivasi dari seorang Rafazan. Salam sukses, salam mahasiswa. Kita hebat, kita kuat karena kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.